Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat dua sisi. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam topik Jumpa Tokoh, dan pada malam hari ini kita bersama-sama akan membahas tentang bagaimana perspektif pendidikan di Gorontalo. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa di Gorontalo ini ada sekitar 12 perguruan tinggi, dan salah satu kampus yang tertua dan terbesar di Gorontalo adalah Universitas Negeri Gorontalo. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita telah berkunjung Ketua DPP IKA UNG periode 2021-2024, yaitu adalah kakanda kita Bang Deddy Hamzah. Dan pada malam hari ini saya akan ditemani oleh beliau, akan diskusi terkait banyak hal, termasuk bagaimana kemudian peran dari alumni Universitas Negeri Gorontalo dalam mengawal pembangunan. Dan kita ketahui bersama bahwa dalam mengawal pembangunan daerah tidak hanya saja kita percayakan kepada pemerintah, namun kampus merupakan salah satu hal yang menjadi barometer dari apa yang kita sebut dengan melakukan edukasi terhadap masyarakat. Dan salah satu ciri dari perguruan tinggi yang sukses, salah satu ciri dari perguruan tinggi yang besar, itu adalah komunitas alumninya yang mampu untuk menggerakkan. Dan kita lihat secara seksama bahwa di perguruan tinggi ini tentu pesaingnya cukup banyak, dan salah satu kebanggaan dari seorang alumnus adalah ketika dia mampu berkiprah di masyarakat, mampu mengimplementasikan apa yang menjadi ilmu yang dia dapat, kemudian implementasikan di masyarakat. Dan alhamdulillah pada malam hari ini tokoh kita Bang Deddy Hamzah, kiprah dan perjalanan beliau cukup luar biasa, bahkan jejak perjalanannya cukup mengesankan dalam setiap alumni. Dan tentu Pak Deddy di era tahun 2004-2009 itu era saat saya masuk, dan pada waktu itu Bang Deddy ketua BEM. Namun di era setelah saya 2004-2009 itu banyak orang juga yang belum kenal Bung Deddy. Sehingga sebuah kebanggaan tersendiri pada kongres kemarin Bung Deddy terpilih, dan itu semua menyatakan bahwa Bang Deddy selamat dan sukses, dan banyak ucapan-ucapan itu. Namun memang banyak juga yang bertanya, Bang Deddy ini siapa? Nah, sehingga mungkin pada malam hari ini sebelum kita masuk pada topik yang akan kita bahas, tentunya Bang Deddy perlu juga memberi semacam pandangan atau jejak-jejak kiprah perjalanan Bang Deddy kepada adik-adik di bawah saya. Kalau saya sudah tahu dari A sampai Z Bang Deddy, tapi ada adik-adik di bawah saya itu ketika di grup WA dan lain sebagainya banyak juga yang bertanya, Bang Deddy ini mantan ketua BEM periode berapa, dan beliau organisasi apa, dan sekarang kiprahnya di mana. Nah, ini mungkin pada malam hari ini sebelum kita masuk pada pembahasan topik bagaimana kampus atau IKA alumni UNG yang temanya pada malam hari ini IKA UNG untuk semua untuk IKA UNG, itu temanya. Nah, tetapi sebelum kita masuk tema, mungkin Pak Deddy bisa sedikit menyapa dan memberikan beberapa tips ataupun kiprah bagaimana Pak Deddy hari ini. Untuk itu kami persilahkan kepada Pak Deddy. Terima kasih Bung Hadi. Karena kamu main? Iya. Dari lahir sampai sekarang? Ya, sampai sekarang. Supaya maksudnya orang di umur di bawah saya itu bisa ketahui, karena memang Bang Deddy ini kalau di era saya sudah populis, saya sudah kenal, tapi ada juga orang-orang di umur ke saya
Dan orang-orang mungkin di luar daerah, kalau yang di daerah Gorontalo pasti sudah kenal. Nah, untuk itu mungkin pada malam hari ini bisa menceritakan Pak Dedi SD di mana, SMA, kemudian sampai ya sekarang. sampai sekarang. Oh, Oke, ya silakan Pak Dedi. Jadi saya dilahirkan di Telaga Ya. tahun 1980 tanggal 18 November. Kemudian karena orang tua hari ini di Bualemo. Jadi sekolah di Bualemo SD, tapi sebelum itu pindah-pindah dari SD Luhu di Telaga, kemudian pindah ke Wonosari. Obiaman dulu, sekarang Wonosari. SD Impres Sukamaju. Kemudian karena di sana agak jauh sekolah, maka kita kembali lagi ke kota. Yang rencananya hari ini mau ke Mekaran, jadi kota Telaga. Jadi kita kembali lagi belajar di SMP 1 Telaga, kemudian SMA 1 Telaga, dan di SMA itu saya sama-sama dengan teman-teman lain seperti almarhum Roland Yasin, ketua OSIS, saya wakil ketua OSISnya, kemudian kelas-kelas khusus di SMA Telaga. Dan setelah SMA tahun 2000 kita terus ke perguruan tinggi di UNG. Nah di UNG ini kita ditempa sampai jadi ketua senat fakultas ilmu pengetahuan sosial, kemudian jadi ketua BEM tahun 2005. Pada masa tahun 2005 itu peralihan ikip ke UNG. Jadi UNG itu ketua BEM pertama, alhamdulillah saya. Dedi Hamzah ketua BEM Persatuan Mahasiswa. Nah, setelah perjalanan setelah lulus di UNG, saya diajak oleh Pak Gusnar di HKTI. Jadi kepala sekretariat HKTI Himpunan Keluarga Tani. ngurus petani semua. Oh, ngurus Yang petani. bantuan bibit, Ya. penguatan kelembagaan. Kalau tidak salah masih hari ini ada Pak teman-teman saya yang masih di pertanian, Pak Jismon. Ya. Kita ngurus itu sampai pada 2018 saya saat itu masuk di konsultan pendamping desa saat ini. Jadi dulu masih pendamping mandiri pedesaan, fasilitator pendamping desa mandiri pedesaan. Saya ditugaskan di Kecamatan Atigola selama setahun 2008 dan 2009 saya diajak oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan jadi anggota DPRD Provinsi Gorontalo 2009. Jadi 2009 itu umur saya 28 tahun sekian. Oh, luar biasa. Jadi Pak Dedi termasuk tergolong Anggota DPRD termuda pada saat itu. Oh, luar biasa. Setahun kemudian di Komisi 2 saya dipindahkan ke Komisi 3 dan jadi ketua fraksi gabungan antara PDIP sama PBB. Kemudian ada PKN. Jadi ketua fraksi saya anak muda, saya hanya bilang kepada senior karena saya ketua fraksi tolong belajarkan saya untuk jadi lebih baik. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini Pak Kris Wartabone, Pak Laode dan teman-teman lain yang bergabung di situ yang belajarkan untuk lebih baik. Nah, setelah itu 5 tahun berkarir di politik di DPRD dan terpilih kembali tahun ini. Jadi udah 2 kali periode. Memang kita sempat sama dengan di lampu merah ini berhenti dulu. Berhenti sedikit. Pakai jeda berapa lampu merah. Ya. Jadi 5 tahun berhenti dikasih introspeksi. Saya introspeksi apa? Tapi saat itu suara saya terbanyak. Suara pertama ke Provinsi Gorontalo sudah nomor 1 dari Bualem. Saya Kalah nomor urut. Kalah. Pokoknya kalah. Kalah nomor urut. Ya, itu. Pilih lagi saya Lampung lagi. Ya. Nomor 1 lagi. Suara terbanyak di Kabupaten Bualem ke Provinsi Gorontalo. Alhamdulillah. Sebuah kebanggaan di introspeksi diri. Ternyata kita bisa kalah dalam pertarungan. Kita kalah dalam perlombaan. Jangan kalah dalam perjuangan. Terutama untuk memperjuangkan hak-hak rakyat yang ada di daerah kita, yang ada di Bualemo, Wato, di Kabupaten Gorontalo, bahkan di kota. Dan itu saya bina di dunia kemahasiswaan tetap aktif, masyarakat masih aktif. Tapi saya berusaha untuk memperbaiki diri. Ada kekurangan-kekurangan, saya perbaiki. Ada kekurangan-kekurangan soal sikap, saya minta maaf kepada semua orang, terutama keluarga dan istri. Jadi perbaiki itu. Dan alhamdulillah Tuhan masih memberikan kesempatan lagi untuk berkarir lagi dan sekarang itu di Komisi Wakil Ketua Komisi 3 di bidang perencanaan dan pembangunan.
perencanaan dan pembangunan luar biasa. Mitranya kita itu perhubungan, kemudian balai-balai, pariwisata. Ini bagi saya adalah sebuah tanggung jawab yang besar untuk membangun daerah provinsi Gorontalo. Bukan hanya Dapil, karena kita ini sudah milik raya, bukan milik Dapil lagi. Hari ini kita tetap membiasakan diri. Saya berusaha untuk menjadi milik semua, dan saya berusaha untuk tetap mengingat kenangan-kenangan pahit, tetap mengingat bahwa saya pernah susah. Tapi kalau ketemu dengan yang susah, saya bersusah. Iya. Pernah makan mie di kos, Iya. pernah berjalan kaki kuliah. Iya. Jadi pada saat Hadi masuk kan, 2004 saya 2004 masuk, Iya. saya 2005 ketua. Hadi kan semester dukung saya 2, tuh, ya. semester 2. Jadi orator nomor satu. Orator. Ya. Ya. Ini kan luar biasa. Jadi Hari luar ini biasa. sudah Jadi pada malam hari ini juga memori. Memori 2. Memori 2004. Iya. Ya, oke. Jadi itu satu hal yang saya dapat dari apa yang disampaikan, bahwa kita boleh kalah dalam bertarung, tapi tidak boleh kalah dalam berjuang. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana perjuangan-perjuangan yang Anda lalui ini, atau apa-apa yang sudah Anda perjuangkan ketika Anda berada di legislatif, karena ini juga perlu diketahui oleh masyarakat apa yang sudah diperjuangkan oleh Pak Dedi di masyarakat. Karena tentu tadi Pak Dedi dari sisi label nama anggota legislatif provinsi, bukan artinya kalau Dapil Bualema Pohuwato, tapi kalau ini provinsi. Nah, terutama khusus di Kota Gorontalo, karena bagaimanapun UNG, kapasitas hari ini Bapak sebagai ketua DPP UNG Kota Gorontalo itu dalam perspektifnya cukup bersyukur adanya universitas. Nah, bagaimana kemudian kira-kira gagasan Pak Dedi dalam hal memajukan UNG dan memajukan daerah? Nah, ini dua hal, memajukan UNG dan memajukan daerah. Nah, itu kira-kira menurut saya atau menurut pendapat Pak Dedi, pertanyaan saya adalah bagaimana Pak Dedi meramu sebuah agenda besar, bagaimana itu memajukan kampus Universitas Negeri Gorontalo, mempertahankan minimal sebagai kampus terbesar, terbanyak mahasiswanya, dan bagaimana kemudian juga intervensi yang akan dilakukan oleh Pak Dedi. Nggak usah panggil Pak. Kalau Pak Dedi itu jauh dong, Ted. Nah, Kak Dedi, kalau Kak Dedi di dalam hal memajukan daerah ini, termasuk saya kira yang patut bersyukur adalah pemerintah kota, karena hari ini UNG itu banyak tersebar di kota. Begitu juga Bone Bolango. Nah, kita sudah mengekspansi di sana, kampus di sana. Ya tentu ini harus dibangun mitra kerjasama yang baik. Nah, kira-kira seperti apa? Karena saya melihat langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Dedi, pertama koordinasi dengan Pak Rektor, kemudian tadi sore saya lihat ada dengan angkatan 90-an, dengan angkatannya Pak Sherman Moridu. Nah, ini termasuk juga adalah koordinasi pemerintahan. Nah, bagaimana kemudian dengan dua daerah ini yang saya kira UNG secara geografis itu berada di wilayah itu, di Bone Bolango dan Kota Gorontalo. Nah, kira-kira seperti apa ke depan yang akan Pak Dedi lakukan? Jadi UNG, kita kembali ke UNG, hubungan erat dengan saya sebagai legislator di Puncak Boto. Kita ini mitra gubernur. Tentunya kita akan mendorong aktivitas-aktivitas dunia akademik yang diprogramkan oleh gubernur. Gubernur hari ini ada program pendidikan. Tentunya kita mensupport itu. Kita memberikan anggaran yang besar dengan teman-temannya. Kita berdiskusi banyak bagaimana ini peran-peran dunia pendidikan yang ada di Gorontalo ini dibangun juga oleh gubernur. Apalagi Pak Gubernur kemarin ada programnya honor itu diakomodir semua. Oh, honorer yang di Gorontalo. Kan sampai kalau di daerah-daerah lain putus kontraknya, di Gorontalo diakomodir oleh gubernur. Ini rasa syukur kita. Kita akui bahwa gubernur ini baguslah untuk teman-teman yang ada di ASN dan ASN. Termasuk guru-guru juga. Guru-guru. Ya, guru-guru honor. Guru-guru honor. Ya. Cuma memang hari ini juga perlu
perbaikan. Ya, Kalau ada honor-honor yang belum dibayar, ya cepatlah harus Pak Gubernur. dibuka. Iya, iya Pak Gubernur. Ada anggaran-anggaran yang belum lambat-lambat untuk hibah untuk guru-guru, pramuka, organisasi, cepatlah Pak Gubernur. Cepat, ya. Ini sudah mendekat puasa. Puasa. Ya, Betul. di himbauan itu yang Himbauan, berikut, betul. tapi saya yakin Pak Gubernur bekerja dengan baik. Ya. Nah, berkenaan dengan bagaimana posisi IKUNG bersama pemerintah yang ada di kabupaten kota, saya kembali ingin menyampaikan bahwa IKUNG ini memang Dewan Pimpinan Pusat. Ya. Kita akan programkan dulu pembentukan IKA di wilayah, Di wilayah kabupaten kota Gorontalo. Kemudian di provinsi-provinsi lain. Kita cek kemarin itu sama Ibu R3, itu ada 27 provinsi yang ada alumni Alumninya, wah, luar tersebar biasa. di 27 provinsi. Luar biasa, Dok. Ini sangat luar biasa, Tua. Jadi ketika dibentuk, kemudian kita akan programkan lagi. Setelah itu kita akan roadshow ke gubernur, bupati, wali kota yang ada di Gorontalo, bahkan di luar daerah. Di luar daerah. Ini untuk apa? Untuk menjalin kolaborasi antara pemerintah daerah dengan keluarga-keluarga alumni yang ada di UNG. Kita berikan porsi yang terhormat lah kepada alumni-alumni ini. Kita dorong aktivitas, kapasitas mereka, kemampuan mereka untuk berkarir di dunia pemerintahan. Kemudian Kota Gorontalo dan UNG ini tidak ada lepas sejarahnya. UNG dibangun di Kota Gorontalo, kemudian pemerintah Gorontalo juga memberikan. Hari ini kan Kang Martin itu Ketua Dewan Pengawas UNG. UNG. Nah, pasti Pak Martin juga sebagai wali kota berpikir bagaimana UNG ini akan maju. Ya. Kita akan tanya kepada Pak Martin, apa sih sebenarnya akan diberikan pemerintah kota kepada alumni, kepada UNG. Kita juga akan memberikan yang terbaik alumni-alumni kita persembahkan untuk pemerintah. Yang berikut begitu juga di Bone Bolango. Nah, pertanyaannya bagaimana kolaborasi IKA, UNG sama pemerintah kabupaten kota? Nah, kita akan diskusi, kita akan bangun dialog. Apa sih sebenarnya akan kita lakukan di provinsi? Karena pekerjaan alumni itu bukan semata-mata untuk kepentingan alumni juga, atau kepentingan pengurusnya, tetapi bagaimana mengakomodir semua kepentingan rakyat yang ada di Gorontalo. Bayangkan, alumni yang tersebar dari sejak awal sampai sekarang mungkin sudah sekitar 40 ribuan sampai 50 ribuan ya. Iya. Dari sejak pertama. Pertama. Ya, kita sadari waktu mahasiswa hari ini sekitar 21 ribu ya. Bayangin aja tiap tahun kita wisuda. Jadi program ke depan tentunya ini kita akan paling banyak melakukan gebrakan-gebrakan dengan pemerintah daerah, kerjasama alumni dengan pemerintah daerah yang ada di Gorontalo. Dan khusus saya sebagai pengurus yang dipercayakan sebagai ketua Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Alumni ini berharap kerja sama, kerja maksimal baik dari seluruh fakultas, ketua-ketua IKA fakultas, kemudian kepada seluruh alumni senior-senior, kepada junior-junior. Mari kita bangun kampus. Kita kembali ke kampus, membangun kampus ini, membangun untuk kepentingan rakyat yang ada di Gorontalo. Kepentingan alumni-alumni yang tersebar di seluruh wilayah. Saya kira ini, dan kita berharap momen-momen seperti itu bisa dilakukan di daerah-daerah lain untuk kepentingan yang lebih besar lagi. Hari ini Bung Hadi, walaupun saya ini belum dilantik, Iya. tapi semua dibuat capek oleh. Tapi Belum juga. dilantik tapi banyak agenda. Iya. Ada berapa agenda? Oh banyak. Iya, banyak. Ketemu ini, ketemu ini, Iya, ketemu ini. iya, iya, Aduh. iya, iya. Jadi sampai terlambat ini. Iya. Udah jam 8 sudah terlambat. Jadi saya kira kembali ke marwah semula, ada hal-hal yang harus dijaga di marwah UNG, Marwah UNG. kemudian ke pemerintah daerahnya. Saya kira membangun Gorontalo, kalau kita support dengan alumni juga, pasti akan kita terlepas dari kemiskinan yang ada di Gorontalo. Iya. Jadi saya mungkin akan lebih banyak memberikan atau meminta pendapat-pendapat dari senior-senior saya, dari senior yang sudah lahir sebelum ini di UNG sampai kepada pemerintah daerah. Kita harus membuka diri. Jadi UNG hari ini harus membuka diri juga terhadap peningkatan kualitas. Jangan untuk kalau ada peluang-peluang harus dibuka, tapi harus mengutamakan juga orang-orang UNG. Hari ini problematika sekarang untuk keberadaan alumni ini terselesainya kita belum tahu. Di mana alumni bekerja,
kemudian gajinya berapa, ada yang berusaha di bidang apa, ada yang di pemerintahan, kemudian ada juga yang di politisi, ada juga di legislatif. Ini kan kita mesti data. Ada yang di yudikatif juga di data. Nah, ini akan dijadikan sebagai basic mengukur kapasitas alumni, kemampuan alumni sampai di mana. Untuk UNG ini untuk Indonesia, Indonesia untuk UNG. Luar biasa. Ini harus lebih besar. Harus ada lompatan-lompatan. Pak Edward bilang harus ada lompatan-lompatan. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh seorang alumni. Dia punya 3 hal. Saya mengutip kata-kata dari Ketua KPK. Alumni itu harus memiliki 3 hal. Pertama, dia rasa cinta. Harus punya kecintaan terhadap kampus yang melahirkannya, yang membesarkannya. Nggak dilahirkan di kampus, dibesarkan di kampus. Harus memiliki kecintaan. Yang kedua, rasa kepedulian. Kalau dia sudah punya rasa cinta, pasti harus ada rasa kepedulian terhadap kampus, terhadap alumni, terhadap mahasiswa. Dan itu harus dibuktikan, bukan hanya sekedar kata-kata. Dan ketiga, harus berbagi. Apa yang ada di diri kita, kemampuan alumni harus dibagilah kepada teman-teman di UNG, kepada seluruh keluarga alumni. Ada yang sudah berhasil, bagilah apa-apa kemampuan kita, baik materi, kemudian kemampuan apalah komunikasi kepada lembaga-lembaga tertentu. Tentunya kita akan banyak bekerja sama dengan lembaga-lembaga baik pemerintah, swasta, atau apa saja. Tujuannya untuk membangun UNG, membangun Gorontalo. Jadi pada intinya apa yang disampaikan adalah kita butuh kolaborasi. Butuh kolaborasi antar alumni. Nah, pertanyaannya adalah kolaborasi yang hari ini ada di UNG ini belum terlalu erat karena memang satu bahwa ada harapan dari teman-teman semua dengan lahirnya Kongres pertama ini justru akan mempererat hubungan sesama alumni. Dan tentu Pak Dedi belum 1 bulan melakukan itu, tetapi kerja-kerja nyata ini sudah terlihat secara pelan-pelan. Misalnya tadi konsolidasi, kemudian sampai dengan malam hari ini Pak Dedi melakukan podcast di 2 sisi ini. Nah, tentu ini butuh alumni yang punya visi ke depan, alumni yang bekerja secara ikhlas. Nah, pertanyaannya Pak Dedi, karena ini juga sudah ribut di luar, ini soal apa namanya struktur ataupun kabinet. Nah, kabinet IKU DPP ya, pengurus DPP IKUNJ. Karena ini juga menjadi keluhan-keluhan, bahkan tadi sebelum acara ini dimulai ada SMS masuk. Nah, SMS apa? Ya, SMS-nya berbagai artinya pertama harus ada perwakilan dari setiap unsur ketua BEM misalnya. Yang kedua adalah unsur semua angkatan. Nah, ini tentu harus punya langkah-langkah ataupun konsolidasi yang erat. Nah, untuk itu mungkin Pak Dedi hari ini semacam masukan-masukan tadi, mungkin kita butuh tempat ataupun aspirasi melalui online misalnya, atau nomor telepon sehingga konsolidasi alumni ini. Dan tentu kerja-kerja DPP IKUNG tidak hanya sekedar habis pada pelantikan, tetapi tugas paling berat adalah bagaimana kemudian tadi 27 provinsi yang tersebar alumninya ini tentu harus terbentuk. Nah, ini butuh kerja keras dari kepemimpinan Bung Dedi Hamzah sebagai Ketua DPP. Nah, untuk itu mungkin pada malam hari ini kawan-kawan butuh penjelasan seperti apa kira-kira struktur yang dibangun, karena kalau pengalaman-pengalaman pengurus IKUNG biasanya, ya saya juga sudah pernah alami kan di struktur itu biasanya awal-awal, setelah itu baru kemudian tidak
tidak ada program-program yang ada, sehingga sudah ada agenda. Sehingga ini yang kita butuh, mungkin semacam himbauan ataupun apa dari Bung Dedi untuk menghimbau seluruh alumni pada malam hari ini. Jadi soal kabinet kita ini. Ya, kabinet. Jadi nama kabinet apa? Kabinet bersama. Kabinet bersama. Nama kabinet. Sama di situ. Ya, sama di situ. Oh, senior juga Ya. sama di situ. Jadi seluruh fakultas itu akan kita tempatkan di semua kabinet. Kita akan minta kesiapan dari teman-teman. Ya. Kita minta ketika dia mau jadi kabinet, Ya. bersama-sama harus mampu bekerja sama. Ya. Kemudian apa yang yuk bisa bikin? Iya. Karena kita pasti ada penilaian. Akan evaluasi tiap misalnya per 3 bulan, per semester, atau per tahun. Evaluasi kabinetnya gimana? Karena kepercayaan yang 3 tahun akan diberikan sampai 2024 ini tidak bisa hanya sekedar sampai di Kongres. Di Kongres, betul. Oleh karena itu saya hari ini prinsip saya sudahlah untuk Kongres Sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Kita bekerja. Kita bekerja. Lompatan-lompatan harus kita lakukan. Jadi kita berharap ini memang setelah kita bentuk kabinet, Iya. hari ini kita masih bicara-bicara sama teman-teman, kita sudah bentuk formatnya, Iya. siapa-siapa yang akan ditempatkan yang mewakili semua unsur, Mewakili semua. semua angkatan, semua ketua-ketua BEM juga Iya. dimasukkan. Ini untuk apa? Kepentingannya untuk NG. Iya. Ketua BEM juga itu orang-orang hebat, sekretaris jenderalnya, ada pengurus-pengurusnya juga yang sudah hebat-hebat, yang ada di pemerintahan, Di swasta. di swasta, Yudikatif. yudikatif. Nah, Pak Rektor bilang kemarin malam, semalam ya, Pak Rektor mengatakan kalau boleh ketika misalnya mau dilantik atau ada kegiatan lain, kita akan undang seluruh alumni, baik itu di politik yang ada di DPR seluruh. Bahkan hari ini kan ada Gubernur Papua. Gubernur Papua. Alumni UNG. Ya, alumni UNG. Nanti kita akan datangi sama-sama. Kalau Bung Hadi mau ikut boleh. Ya. Ya. Gubernur Papua itu alumni UNG. Ya, betul. Kemudian ada Sekda Bulelemo juga alumni UNG. Ada kepala dinas di Kabupaten Gorontalo. Kemudian ada kepala dinas di Kota Gorontalo alumni UNG. Jadi kita akan ramekan ini, kita akan buat bersama. Kita minta masukan-masukan mereka. Soal kabinet ini sementara kita akan rancang dan ini pastinya saya akan mewarai semua. Ilmu-ilmu mereka, apalagi ini di UNG kan sudah ada yang profesor, doktor, saya lah apalah artinya sama-sama yang buat kan cuma sampai tidak wisuda ya. Tidak wisuda. Tidak wisuda dia. Iya. Sekarang lanjut lagi. Ya. Jadi ini kita akan lakukan kabinet ini akan lebih baik lagi. Soal kerja-kerja ke depan kita akan bicarakan di Rakernas. Tapi tentunya ada juga visi-visi yang sementara direncanakan oleh Ketua Umum. Pak Ketua Umum ini berencana bagaimana selama 1 tahun ini konsolidasi ini bisa selesai. Kalau perlu di tahun ketiga sudah ada gedung khusus alumni yang dibangun oleh alumni. Luar biasa. Luar biasa kan? Iya. Seperti itu. Partisipasi itu bisa dilihat dari gedung mewah yang dibangun oleh alumni. Kalau memang ada 2 hal yang harus dilakukan, bisa oleh alumni, bisa juga kita minta kepada pemerintah. Iya. Saling simbiosis mutualisme. Ya, karena memang seperti keberadaan kampus efeknya ke pemerintah daerah. Misalnya perdagangan, kemudian pembangunan di situ, kos-kosan apa semua itu hidup karena efek dari adanya kampus. Nah, maka perlu ada campur tangan pemerintah. Contoh saja kecil misalnya, kita mau kerjasama dengan usaha. Alumni dipartisipasi di situ, apa yang diberikan alumni kan kita dapat apa? Ya. Dari hasilnya itu bisa kita gunakan untuk bangun kegiatan-kegiatan, bangun fasilitas-fasilitas, tentunya menunjang keberadaan alumni, kegiatan alumni. Kita galakan alumni semua daerah juga begitu. Lebih ramai, apalagi di Sulawesi Utara, mulai dari Bolmong, Bolsel. Bolsel itu kan sudah ada kepala BKD juga. Saudara senior kita, kepala BKD. Jadi banyak alumni-alumni yang tentunya ini terasa tadinya itu penting. Pendataan penting supaya kita bisa tahu keberadaan alumni dan apa yang akan diberikan oleh alumni kepada UNG. Sama. Jadi pemerintah, alumni akan sama-sama mendorong bagaimana keberadaan alumni bisa bermanfaat bagi alumni yang lain. Bagi alumni yang belum berhasil, kita
akan datang. Alumni yang di pemerintahan, alumni yang di swasta, alumni yang perlu dorongan modal dan sebagainya, bantu. Jadi kita berharap, kemarin itu prinsip saya bukan berjuang untuk kemenangan di Kongres, tapi saya berjuang untuk komitmen persahabatan, komitmen kekeluargaan di IKA alumni UNG. Itu yang kita bangun. Sampai sekarang ketemu saja dengan siapa, saya bebas 1x24 jam saya bisa ditelepon. Saya ini adalah wakil teman-teman alumni yang diberikan tugas tambahan, menata, mengatur, memprogramkan apa yang penting bagi alumni di UNG. Jadi seperti itu, Bung Hadi. Ya, cukup luar biasa. Menata, mengatur dan memperjuangkan aspirasi dari alumni. Nah, maka kalau tugas di DPR, bagaimana menyambungkan aspirasi yang ada, ya aspirasi rakyat semua, seprovinsi Gorontalo, ya, dengan tugas-tugas Bapak yang ada. Sebagai Wakil Ketua Komisi 3, Perencanaan dan Pembangunan Daerah, tentu perencanaan dan pembangunan daerah ini butuh gagasan dan pikiran-pikiran dari para kaum akademisi, termasuk adalah kampus. Sehingga posisi bargaining kampus mestinya di hadapan pemerintah itu diberikan porsi yang besar, karena pemerintah tanpa melalui penelitian, kajian dan lain sebagainya, ini tentu akan salah dalam tanda petik arah pembangunannya. Mungkin pada malam hari ini sebagai bagian dari tugas-tugas Bapak di DPR, Bung Dedi di DPR sebagai perencanaan dan pembangunan di DPR, Wakil Ketua Komisi 3, sudah barang tentu, karena kita juga punya data Pak Dedi. Justru anggaran-anggaran terhadap beasiswa misalnya, karena Pak Dedi itu setahu saya di era Fadel Muhammad itu dulu ada program beasiswa unggul. Ya, nah ini juga yang jadi keluhan-keluhan dari teman-teman, termasuk adik-adik kita yang di kampus. Justru beasiswa ini Pak Dedi, di era pandemi COVID-19 ini ada yang dihilangkan. Padahal itu sangat dibutuhkan. Ketika harus kita bicara tentang kemajuan sumber daya manusia, itu akan mendorong kemajuan daerah. Nah, ini yang jadi kendala. Yang harus kita seriusi alumni. Nah, ini Pak Dedi tentu sebagai ketua alumni, itu juga yang jadi satu masukan dari teman-teman. Coba dibilang sama Bung Dedi, mengharap ke gubernur untuk persoalan-persoalan itu. Karena kalau saya memegang bahasanya Pak Wali, beda orang yang di luar sistem dan dalam sistem berjuang. Ya, itulah yang kita berharap ke Pak Dedi. Teman-teman justru berharap ke Pak Dedi karena berada di Wakil Ketua Komisi 3, maka tentu ini bisa diaspirasikan ke gubernur. Sudah barang tentu karena ini adalah alumni, cara-caranya adalah dengan cara-cara akademis. Nah, untuk itu ya akademis dengan cara mungkin diplomasi dan lain sebagainya. Pak Gup yakin. Ya, Pak Gup yakin pada malam hari ini pun kita berusaha untuk bagaimana merasionalkan itu ke adik-adik. Tetapi memang ini hal yang mendesak. Apalagi mereka kita saja yang sudah punya pekerjaan. Pak Dedi anggota DPRD, saya juga sebagai ASN, tentu ambil S2 itu tidak selesai. Nah, karena kalau kita mungkin aktivitas kita banyak, kalau uangnya pasti ada. Jadi masuk S2 itu Susah masuk, susah bayar SPP. Susah bayar SPP. Ini apalagi adik-adik yang notabene-nya mereka hanya keluar dan tiba-tiba langsung masuk S2, dan mereka hanya bersandar pada beasiswa itu. Nah, ini kira-kira mungkin saya lihat juga berbagai teman-teman di BM juga sudah dan termasuk Pak Dedi termasuk Pak Bung Dedi ini yang kita lihat di DPR itu
justru apa ya, ada hal yang berbeda stylenya. Kalau kemarin misalnya teman-teman kritik, banyak DPR yang diam, Pak Dedi yang justru bersuara, bahkan sama-sama. Kadang saya lupa dia. Ya. Nah, ini yang kita berharap ke Bung Dedi untuk bisa memperjuangkan itu. Nah, mungkin bisa dijelaskan seperti apa posisi anggaran pemerintah, apalagi soal terhadap pendidikan di DPR. Nah, ini yang sangat penting juga ingin didengar oleh teman-teman. Jadi untuk sekarang ini, dalam pikiran saya ini, kalau dia bicara soal beasiswa, pikiran saya ada dua. Pertama itu beasiswa UNJ, yang juga akan ada beasiswa alumni, kan masih direncanakan. Masih direncanakan. Masih direncanakan. Alumni juga harus memberikan beasiswa kepada orang tidak mampu. Betul. Subsidi silang. Dari mana? Nanti kita pikir. Ya. Direncanakan. Yang kedua, beasiswa pemerintah. Kalau saya menjelaskan satu-satu dulu. Kalau beasiswa pemerintah hari ini, sepengetahuan saya, ini cantolannya udah di Kesra. Itu kalau nggak salah sekitar 8,7 miliar atau 8 sekian miliar. Itu untuk S1 bersekitar 1.400 orang. Kemudian S2 itu 150 orang. S3 saya udah lupa angkanya. Jumlahnya sekitar 8 sekian miliar. Ini adalah kelanjutan beasiswa yang lama, yang sempat berfokus karena memang awal-awal ini kita ada corona, COVID-19, semua ditarik. Bayangkan saja 365 miliar Provinsi Gorontalo 2020 itu berfokus, termasuk beasiswa. Anggaran itu dikembalikan tahun ini, dan data-data yang tahun lalu itu hari ini diproses. Ada S3 yang bantuannya 15 juta, kemudian S2 sedikit ya 6 juta. S1 2 juta setengah. Memang angkanya awal-awalnya 4 juta atau 5 juta. Cuma karena saking banyaknya peminat untuk S1, baik jumlahnya udah 5 ribuan, udah masuk, maka angkanya ditambah. Jadi volumenya dikurangi, angkanya ditambah. Berbagi. Kita berharap ini pemerintah memprogramkan hanya beasiswa di akhir studi atau perjalanan studi. Kedepan kita berharap ini itu di-cover pada saat ada dana stimulan yang diberikan pemerintah kepada orang-orang yang suka belajar. Ini harus didorong di kabupaten kota. Kalau Pak Gubernur memprogramkan beasiswa pada saat semester pertengahan atau akhir studi, maka pemerintah kabupaten kota harus menganggarkan bagaimana mereka masuk ke perguruan tinggi, diberikan subsidi silang. Bayangkan saja kalau kita masuk di UNJ sekitar 15 juta. Berapa yang harus disediakan oleh sebuah daerah, misalnya katakan Bualem atau Kabupaten Gorontalo? Dianggarkan saja misalnya sekitar 5 miliar per tahun untuk 100 orang atau 1.000 orang, diberikan subsidi 5 juta per orang, dia bisa masuk kampus. Jangan di akhir, yang paling susah itu di awal. Di awal ketika masuk. Maka kalau tiap tahun diprogramkan 1.000 orang, maka 5 tahun hanya 5.000 orang. Memang untuk kepentingan akademik itu tidak secara langsung atau cepat kita lihat hasilnya, tapi lambat laun hasilnya bisa kita nikmati. Gorontalo ini sumber dayanya bagus. Nah, ini yang harus kita lakukan. Jadi kabupaten kota juga harus kita dorong memberikan stimulan kepada orang-orang susah, orang-orang tak sejahtera untuk disekolahkan S1. Yang kedua, pemerintah provinsi juga memberikan bantuan. Saya kira gubernur sangat perhatian kepada beasiswa ini. Pak Gubernur tadi menangis. Supaya ada orang-orang miskin tetap tahun ini tetap diprogramkan, dan sekarang sudah pada udah mau eksekusi untuk diberikan kepada yang mengajukan. Yang berikut teman-teman, saya juga berpikiran alumni juga ini ada yang punya kemampuan lebih, misalnya saya atau ada kepala dinas, kita tanggung saja 1 orang, kan begitu. Ada pengusaha yang kaya hebat, kita tanggung 10 orang untuk sekolahkan, kita bantu masuk di UNJ juga. Ya. Itu yang harus diberikan. Jadi hal-hal semacam ini yang akan kita atur. Alumni harus memberikan sumbangsi. Kemudian misalnya ada dari gotong royong semua alumni ini, kita bisa bantu kepada mereka dengan pola tadi, bisa diberikan pada saat awal masuk ke perguruan tinggi atau pada saat
sementara belajar. Supaya mereka juga tidak putus. Bayangkan hari ini mau kuliah online, kalau misalnya tidak putus gimana? Iya, betul. Harus diberikan juga. Kan di UNG ini rektornya hebat. Ya. Punya pikiran-pikiran, apalagi dia ingin membangun, Pak Rektor ini membangun desa di kawasan Telkom ini, kawasan ekonomi desa ya. Ini juga perlu dorongan, perlu kerjasama kepada alumni, perlu dorongan-dorongan dari alumni untuk memberikan yang terbaik untuk UNG. Dan pikiran saya seperti itu. Untuk beasiswa ya harus wajib. Dan tentunya kepada teman-teman, misalnya ada juga yang sudah mampu, janganlah misalnya, kasih masuk akan beasiswa. Ada juga begitu. Ada. Ada sudah mampu, Yang tapi minta beasiswa juga. Betul. Tentu ada semacam kategori apa yang ini, misalnya dia kalau dia mampu, mungkin diukur dari pendapatannya. Kalau dia tidak ini bagaimana? Terus ada otos mampu. Ya. Itu. Otos dapat beli. Kasih bantuan 5 juta. Ya. Jadi begitu. Dia punya kategori orang yang mendapatkan beasiswa. Nah, cukup luar biasa gagasan, ide-ide dari Pak atau Bung Dedi ini. Karena kalau saya panggil Pak sebagai lama dia. Lama. Kalau saya panggil Bung, ya itu dekat. Nah, jadi memang gagasan dari Ketua DPP IKA UNG ini cukup luar biasa, Pak Dedi, dan saya kira gagasan-gagasan ini kalau kita mau bahas tidak mau habis. Nanti kita bahas lagi di warung kopi atau di pertemuan-pertemuan alumni. Nah, untuk itu karena sebenarnya banyak hal yang saya ingin gali, karena ini juga sudah dibatasi waktunya, maka pada malam hari ini mungkin ada closing statement dari Pak Dedi sebagai narasumber malam hari ini untuk sama-sama mungkin himbauan atau ajakan bagaimana ke depan membangun UNG dan sebagainya. Oke, kami persilakan. Oke. Saya berharap kepada seluruh alumni di mana saja berada, mari kita pulang ke kampus. Mari kita mengabdi untuk kampus, untuk UNG yang kita cintai. Dari Sabang sampai Merauke, kita sama-sama bangun UNG ini. Dan dari UNG juga bangun Gorontalo, bangun Indonesia. Dan semua ini untuk kebersamaan kita. UNG untuk semua untuk UNG. UNG untuk Indonesia. UNG untuk Indonesia. Indonesia untuk UNG. Indonesia untuk UNG. Iya, luar biasa. Dan hadirin sekalian, sahabat Dua Sisi, pada malam hari ini kita akhiri diskusi atau jumpa tokoh kita bersama Ketua DPP IKA UNG periode 2001-2004. Dan pada malam hari ini kita ingin membangun sesuatu, maka tak boleh kita melihat dalam satu sisi, tetapi harus kita melihat dari dua sisi. Dua sisi dalam artian bahwa butuh kolaborasi antara kita, orang yang tahu, kita harus kolaborasikan keilmuan, pengetahuan kita, keberadaan kita di alam ini. Tentunya adalah sesuatu hal yang butuh manfaat bagi orang banyak, dan kampus adalah orang-orang yang mencetak generasi yang unggul dan bersaing. Untuk itu kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.